Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan berbagi pengalaman pribadi saya tentang hamil ektopik biar teman-teman bisa waspada. Apa itu hamil ektopik? Yaitu hamil di saluran tuba falopi atau di luar kandungan. Eh, Waktu itu umur pernikahan saya 4 tahun ya. Saya waktu itu program hamil ke dokter, saya dikasih Polavit, saya dikasih vitamin E, saya juga minum susu. Terus saya menunggu selama 3 tahun saya nggak hamil. Terus saya waktu itu malah nggak minum vitamin apa-apa, saya hentikan karena saya waktu itu pindah pekerjaan dan saya sibuk dengan pekerjaan saya di kantor. Saya lupa minum vitamin, saya lupa minum susu. Ternyata saya telat haid 1 minggu dan saya biarkan saja karena uh, pada saat itu sudah biasa ya, saya telat 1 minggu itu saya biarkan. Terus saya tunggu, saya nggak haid gitu. 2 hari lagi saya tes pack. Tes pack saya tunggu selama 1 menit. Waktu itu nggak ada garisnya, cuman ada garis satu. Terus saya mau berangkat kerja, saya mau buang tes pack itu, ternyata ada garisnya. Ada garis satunya itu agak samar tapi jelas juga. Dan malamnya itu saya langsung bawa ke dokter. Kata dokternya di USG belum kelihatan apa-apa. Terus 1 minggu lagi saya disarankan untuk datang ke klinik untuk USG transvaginal. Terus saya 1 minggu lagi datang untuk USG transvaginal dan itu kata dokter ada di rahim saya tuh ada kayak kelihatan tapi nggak terlalu jelas, katanya masih kecil sekali gitu. Katanya sama dokter saya disuruh balik lagi 1 minggu, mungkin sudah kelihatan jelas gitu. Dan saya diresepkan obat penguat ya. Waktu itu saya minum obat penguat. Terus saya 1 minggu saya mau datang ke klinik itu, tiba-tiba saya mengalami flek kecoklatan gitu. Waktu itu saya panik. Terus saya langsung telepon dokter. Kata dokter saya disuruh bed rest gitu. Terus saya datang ke rumah sakit, saya dibuatkan surat istirahat ya untuk tidak bekerja. Saya harus berbaring, saya tidak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh capek. Terus saya di USG lagi, waktu itu masih tetap sama, tidak kelihatan apa-apa. Kata dokter mungkin masih terlalu kecil. Dan saya waktu itu bed rest, saya tunggu 1 minggu. Fleknya itu datang tiap pagi, tiap bangun tidur saya mengalami flek, tapi nggak banyak, kayak 1 tetes gitu. Fleknya itu kecoklatan, tapi kadang agak terang. Terus 1 minggu lagi saya fleknya nggak berhenti. Saya waktu itu usia kehamilan saya 7 minggu. Terus sama dokter saya tetap disuruh minum obat penguat. Saya minum obat penguat, fleknya nggak berhenti. Terus di usia pas 8 minggu itu saya pagi-pagi waktu itu mau BAB. Waktu itu saya nggak merasakan apa-apa ya, saya nggak merasakan kayak perut saya kayak sakit, itu saya belum merasakan. Waktu itu saya BAB seperti biasa, dan setelah BAB itu perut saya tiba-tiba sangat sakit sekali, sangat nyeri hebat, kayak ditusuk, kayak ditusuk sampai tembus ke belakang punggung gitu ya. Waktu itu saya teriak-teriak. Kebetulan suami saya mau berangkat kerja, sudah mau berangkat kerja.
saya teriak, saya panggil suami saya. Untung saja suami saya belum berangkat, dan saya waktu itu nggak bisa jalan di kamar mandi. Saya sudah kesakitan, eh, saya saya nangis, saya kesakitan. Terus waktu itu darahnya sudah agak banyak ya, sudah sampai netes ke kaki saya waktu itu. Terus saya langsung dibawa ke rumah sakit sama suami saya ke IGD. Terus dokter langsung melakukan USG transvaginal waktu itu ya. Katanya di sebelah kiri saya ada janin yang berada di tuba falopia, bukan di rahim. Dan akhirnya dokter langsung melakukan operasi. Saya waktu itu kaget. Kata dokter kan dokter tidak menduga waktu itu kalau saya hamil ektopik ya. Padahal saya kan tiap minggu saya USG ke dokter. Dokter juga waktu itu beranggapan masih belum kelihatan gitu. Padahal harusnya di usia 7 minggu itu kan sudah kelihatan kantong-kantongnya itu, tapi itu tidak ada. USG-nya kosong, dan saya di USG di rumah sakit itu sangat jelas di sebelah kiri itu sudah sebesar 8 cm ya. Saya cari USG-nya hilang, dan itu sudah gede, udah besar. Kata dokternya kalau tidak segera diambil hari ini juga, nanti ditakutkan tuba falopinya itu robek atau pecah, dan itu sangat membahayakan dan bisa berakibat kematian. Saya pada saat itu datang ke rumah sakit jam 7 pagi. Terus saya masuk ruang operasi jam 8, dan jam 1 itu saya sudah dipindahkan ke mana, ke tempat pemulihan. Saya waktu itu operasi laparoskopi ya. Saya nggak operasi yang di bedah besar itu, nggak. Saya operasi laparoskopi, katanya penyembuhannya lebih cepat. Terus kata dokter resiko yang terburuknya itu sangat kecil operasi laparoskopi ya. Saya operasi laparoskopi. Itu saja pengalaman saya tentang hamil ektopik. Saya di sini berbagi cerita biar teman-teman bisa waspada ciri-cirinya, biar teman-teman kalau mengalami hal seperti saya, flek-flek ataupun kayak nyeri-nyeri pada saat hamil itu, langsung saya sarankan untuk pemeriksaan darah ya. Terus sebelum dioperasi itu saya juga sama dokternya, biar saya percaya gitu. Soalnya saya waktu itu membantah pernyataan dokter kalau saya itu hamil ektopik. Soalnya di dokter yang sebelumnya itu saya kan rutin memeriksakan kehamilan saya ke dokter itu 1 minggu sekali. Sampai di usia ke 8 minggu saya 4 kali ke dokter, dan dokter tidak pernah menduga kalau saya itu hamil ektopik ya. Padahal saya sudah menceritakan keguguran, menceritakan kalau saya itu flek gitu. Dan saya harap teman-teman bisa membedakan. Tapi ada juga ya yang mengalami flek tapi tidak hamil ektopik. Saya di sini menyarankan agar teman-teman kalau mengalami seperti saya langsung saja melakukan pemeriksaan tes darah.
dan di situ langsung kelihatan kalau pemeriksaan tes darahnya itu hamil yang biasa atau yang normal atau hamil ektopik. Sekian teman-teman dari pengalaman pribadi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.